Sebelum acara kita mulai, kita nyanyikan lagu dulu, yaitu Indonesia Raya. Kepada para hadirin dimohon berdiri. Hadirin yang duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SDN 3 Mandalawangi, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SDN 3 Mandalawangi yang saya cintai dan saya banggakan. Puji dan syukur alhamdulillah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya sampai akhir zaman. Saya di sini ucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya dalam acara diseminasi budaya positif di SDN 3 Mandalawangi, yang mana ini adalah tugas saya di calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Malang. Acara agenda kita hari ini yaitu pembukaan, paparan, tanya jawab dan refleksi. Untuk pembukaan kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk dalam sesi paparan. Tujuan dari saya diseminasi yaitu 1. Memenuhi tugas aksi nyata saya di modul 1.4 dan mensosialisasikan pemahaman budaya positif kepada seluruh warga sekolah. Untuk yang ketiga, mengajak seluruh warga sekolah untuk menerapkan budaya positif. Substansi budaya positif yaitu meliput perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Ketiga, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan. Keempat, kebutuhan dasar. Kelima, posisi kontrol restitusi. 6, keyakinan kelas. Dan ketujuh, segitiga restitusi. Perubahan paradigma teori kontrol dulu. Menurut Dr. William Grosset dalam kontrol teori terdapat beberapa mikrosepsi tentang kontrol, yaitu 1. Ilustri bahwa guru mengontrol siswa merupakan perilaku mempunyai tujuan.
bahkan untuk perilaku yang tidak disukai. Untuk itu, pada dasarnya guru tidak dapat memaksa siswa untuk berbuat sesuatu jika siswa tersebut memang tidak ingin melakukannya. Walaupun guru tampak sedang mengontrol perilaku siswa, tapi sebenarnya siswa sedang mengisikan dirinya untuk dikontrol. Hal ini karena kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih siswa. Kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif merupakan bentuk-bentuk kontrol untuk mempengaruhi siswa agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Usaha kontrol siswa tersebut dalam jangka waktu yang tertentu, kemungkinan siswa tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan guru, atau mungkin akan menjadi tergantung pada pendapat guru yang untuk berusaha. Industri yang ketiga yaitu kritik dan membuat orang merasa bersalah dalam menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol siswa membuat siswa menuju identitas yang gagal karena secara tidak langsung mengajarkan mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya sendiri. Yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perilaku yang memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan bahkan dapat membentuk suatu permusuhan. Yang selanjutnya yaitu kata disiplin. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang berasal dari motivasi internal dalam dirinya sendiri. Jika tidak mempunyai motivasi internal, maka diperlukan motivasi eksternal, yaitu orang lain, untuk mendisiplinkan dirinya. Dian Agostino juga mengatakan bahwa kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang berarti belajar. Kata disiplina juga berasal dari akar kata yang sama, yaitu disiplin atau murid ataupun pengikut. Diana juga mengatakan bahwa disiplin juga berkonotasi dengan disiplin diri siswa. Disiplin diri dapat membuat seorang mengerti, menggali semua potensi dirinya untuk mencapai suatu tujuan, suatu yang dihargai dan tujuan untuk disiplin positif, yaitu tujuan dari disiplin positif adalah untuk menanamkan motivasi kepada semua siswa kita agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ini berasal dari diri sendiri, yaitu internal siswa, sehingga akan berdampak jangka panjang dan tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman atau hadiah. Teori perilaku. Motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia menurut Dian Agostino, yaitu 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seseorang berperilaku untuk menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh kepada mereka secara fisik, psikologis, ataupun tidak terpenuhi kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan itu. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seorang berperilaku untuk mendapatkan pujian, hadiah, atau imbalan dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkelas mereka. Ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Orang melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Motivasi ini akan membuat orang mempunyai disiplin positif karena motivasinya bersifat internal. Ada kita biasanya anak-anak yang melanggar peraturan kita hukum ya untuk merasakan efek jerah. Tapi semuanya itu sebelumnya tidaklah baik. Jadi kita harus memahami apa itu hukuman dan konsekuensi.
Hukuman itu bersifat tiba-tiba atau tidak terencana. Siswa tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Di samping itu, hukuman hanya bersifat satu arah dari guru yang memberikan dan siswa hanya menerima. Hukuman tersebut tanpa suatu diskusi atau arahan dari guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman berupa fisik ataupun verbal akan membuat siswa tersakiti atau bahkan dendam ya Bapak Ibu. Sedangkan disiplin dalam bentuk sanksi atau konsekuensi sudah terencana atau sudah dibahas dan atau disepakati sebelumnya oleh guru dan siswa. Sanksi dibuat oleh guru atau sekolah dan siswa sudah mengetahui itu bahwa itu adalah konsekuensi atau sanksi yang akan diterima jika melanggar. Tetapi sanksi atau konsekuensi tetap membuat siswa merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Dihukum oleh penghargaan, kita kadang memberikan reward, itu juga sebenarnya tidak baik juga. Dimana penghargaan merusak hubungan. Ketika seorang diberikan penghargaan, maka akan timbul rasa iri dari orang yang tidak menyukainya. Jika guru sering memberikan penghargaan kepada siswanya, maka kemungkinan siswanya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Persaingan juga menimbulkan persaingan di dalam kelas dan berujung pada kecemasan bagi yang percaya bahwa mereka tidak akan mendapat kesempatan untuk mendapatkan penghargaan, maka akan berhenti untuk mencoba penghargaan. Mengurangi ketepatan, yaitu 5. Penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapat penghargaan. Penghargaan dan menghukum adalah hal yang sama, karena keduanya berusaha mengendalikan perilaku seseorang. Pada dasarnya setiap orang tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama. Penghargaan akan terlihat sebagai hukuman jika penghargaan sangat diharapkan. Tapi sebaliknya, jika tidak mendapatkannya maka merasa dihukum. Untuk memulai yaitu keyakinan kelas. Keyakinan merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinannya daripada hanya mengikuti aturan. Ya, untuk membuat keyakinan di kelas, kita harus mempunyai langkah-langkah, yaitu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Kita semua juga nggak suka kan diatur ya, yang lebih rinci dan nyata. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Ketiga, pernyataan keyakinan kelas selalu dibuat dalam bentuk positif. Jadi kita harus membuat keyakinan kelas itu dengan kata-kata yang positif. Misalkan, jika datang terlambat, berarti kata positifnya kira-kira apa? Kamu tidak boleh datang terlambat. Konotasinya negatif. Jika di dua positif, iya, datang ke sekolah tepat waktu. Ketiga, keempat, yaitu keyakinan kelas harusnya dibuat tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua anggota kelas. Biasanya keyakinan kelas itu berisi dari 4-7 keyakinan. Keyakinan kelas setidaknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan itu. Semua anggota kelas setidaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan curang pendapat. Jadi kita berdiskusi dengan guru, wali kelas, dengan murid. Diskusi untuk biasanya kita bisa pasang papan plano yang setuju apa kira-kira kita keyakinan kelas kita, seperti itu. Untuk semua anggota kelas
bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu juga perlu untuk diperbarui atau juga bisa ditambah ya. Langkah-langkah untuk membentuk keyakinan kelas yaitu: satu, memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk berpendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Jadi wali kelas untuk diskusi kelasnya mengumpulkan siswa dan mereka bisa mencurahkan pendapatnya. Harus memakai seragam sesuai jadwal, datang sekolah tepat waktu. Kedua, mencatat semua masukan siswa di papan tulis atau di kertas besar sehingga semua siswa bisa melihatnya. Jadi semua pendapat dituliskan di papan atau di kertas yang didapat ke depan. Kemudian ketiga, menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ubahlah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Contohnya, jangan berlari di kelas menjadi berjalanlah di kelas. Jadi kalimat negatif kan jangan itu kalimat negatif, bisa dirubah menjadi berjalanlah di kelas. Keempat, meninjau kembali daftar pendapat yang telah dicatat. Kemudian mengajak siswa untuk mencari nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, mendengarkan guru dan datang tepat waktu bisa dijadikan menjadi satu keyakinan, yaitu saling menghormati. Keyakinan-keyakinan ini menjadikan daftar untuk disepakati bersama. Jadi kita gabung ya, mendengarkan guru, datang tepat waktu, itu menjadi satu keyakinan. Nilainya yaitu saling menghormati. Kelima, meninjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Hendaknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak agar mudah untuk diingat, yaitu 3-7 poin keyakinan. Keenam, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua anggota kelas dapat meninjau ulang dan menyetujuinya dengan mendatanginya guru dan siswa. Ketujuh, keyakinan kelas dapat ditempel di dinding kelas agar mudah untuk dilihat. Ini adalah contoh keyakinan kelas 1, kelas 3, dan kelas 7. Untuk keyakinan kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Dan setiap anggota kelas perlu mencari merasa aman. Ini adalah contoh-contoh keyakinan yang untuk kelas 5, kelasnya lebih tinggi ya. Jadi kata-katanya juga lebih tinggi juga. Bukan ini jawabannya. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri yang terbaik, percaya dan menghormati orang serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Itu adalah contoh dari keyakinan kelas 5. Kalau di SD ini kelas tinggi, jadi bahasanya lumayan lebih tinggi dipahaminya. Untuk keyakinan kelas 7 itu SMP, lebih ke menghormati. Itu apa? Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja sama, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kemudian keyakinan ketiga dari kelas 7, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa dimengerti, diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Ini adalah contoh keyakinan kelas yang saya
buat dengan anak-anak, yaitu siswa harus hadir di kelas pada waktunya, kemudian memulai kegiatan dengan berdoa, sopan santun dan saling menghargai satu sama lain, wajib memakai seragam sesuai ketentuan, sesuai jadwal, dan menjaga kebersihan kelas bersama. Ini adalah tabel Y dan tabel Y. Untuk membuat keyakinan itu ada yang terdengar, ada yang terlihat, juga ada yang berperilaku. Yang tidak terdengar, satu orang berbicara gak akan cuma dengar aja. Kalau terlihat kita akan melakukan sesuatu, kita terlihat, dan berperilaku adalah kita laku kita. Ya, sekarang dihukum oleh penghargaan. Sama halnya dengan hukuman, ternyata penghargaan juga seperti menghukum seseorang. Berikut pengaruh buruk penghargaan terhadap anak menurut Ford, di mana kita juga sering memberikan reward kepada murid kita jika dia berhasil melakukan sesuatu. 1. Memberikan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan diberikan untuk memberikan seseorang melakukan sesuatu dalam jangka waktu yang pendek. Jika terlalu sering menggunakan penghargaan, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan. Jadi tingkah lakunya itu hanya untuk mengharapkan penghargaan dan akan kehilangan motivasi internalnya. Lama-lama orang tersebut menjadi tidak menyadari tindakan baik yang dilakukannya. Dia hanya ingin melakukan sesuatu hanya untuk mendapatkan penghargaan. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Penghargaan merupakan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan suatu syarat tertentu. Penghargaan diperoleh jika melakukan hal yang diisyaratkan. Jika tidak mendapatkan penghargaan yang diharapkan, maka akan timbul rasa kecewa dan berkecil hati, dan kemungkinan di lain waktu tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jika kita juga harus terus-menerus memberikan penghargaan. Jika ingin seseorang melakukan sesuatu, orang yang berusaha berhenti akan bila diberi penghargaan tidak akan berhasil. Ya, ini adalah kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Untuk bertahan hidup yaitu meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Sedangkan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhannya yaitu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian yang penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, dan didengar. Biasanya anak-anak yang caper ini masuk dalam penguasaan. Kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian yang terakhir yaitu kesenangan, bermain, humor, antusias dan tertawa. Kita juga perlu bahagia ya ini. Jadi kesenangan kebutuhan dasar kita yaitu kita juga ingin bahagia. Masuk dalam kesenangan, bermain, humor, antusias dan tertawa. Kebutuhan dasar manusia, semua yang dilakukan setiap manusia tentu mempunyai tujuan, yaitu untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory terdapat 5 kebutuhan dasar, yaitu tadi kebutuhan bertahan hidup merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Komponen psikologis dari kebutuhan ini adalah kebutuhan akan perasaan aman. Kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kita hidup juga butuh dikasih sayang. Kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini termasuk kebutuhan psikologis yang
meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dalam suatu kelompok, dan kebutuhan untuk tetap terhubung dengan orang lain. Siswa yang mempunyai kebutuhan cinta dan kasih sayang yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya, akrab dengan orang tua, biasanya belajar bela suka dengan gurunya, menganggap penting teman sebaya, dan suka belajar kelompok. Ketiga, kebutuhan penguasaan atas kemampuan. Kebutuhan ini berkaitan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi terampil, menjadi kompeten, diakui atas prestasi dan keterampilan, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Siswa yang mempunyai kebutuhan pengakuan angka tinggi biasanya akan selalu ingin menjadi pemimpin, suka mengamati sebelum mencoba hal baru, dan merasa kecewa jika melakukan kesalahan, tapi sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Yang keempat, kebutuhan untuk kebebasan merupakan kebutuhan akan kemandirian, mempunyai pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Siswa yang mempunyai kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, perlu banyak bergerak, suka coba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, suka hal yang baru dan menarik. Kebutuhan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, merupakan kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Siswa dengan kebutuhan kesenangan yang tinggi biasanya akan menikmati apa yang dilakukan, konsentrasi melakukan hal yang disenangi, suka permainan, suka mengoleksi barang, dan suka melucu atau bergurau. Sekarang kita sebagai guru harus mempunyai 5 posisi kontrol, yaitu bisa dilihat. Yang pertama, sebagai penghukum. Seorang penghukum dapat menggunakan hukuman fisik dan verbal. Guru yang melakukan hukuman sebagai penghukum, contohnya patuhi aturan saya atau awas hati. Berikut adalah video di mana guru menjadi penghukum. Di situ adalah guru sebagai penghukum. Naren yang terlambat datang disuruh keliling lapangan. Ya, yang kedua, sebagai pembuat orang merasa bersalah pada posisi ini, biasanya guru akan berkata lemah lembut menggunakan keheningan yang membuat siswa menjadi tidak nyaman, bersalah atau rendah hati. Contohnya, Bapak sangat kecewa dengan kamu. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Berikut adalah contoh guru sebagai pembuat merasa bersalah.
Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Ren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu habis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Di situ adalah guru membuat siswa merasa bersalah dengan kata-kata yang lembut. Saya pernah, Bapak Ibu guru pernah. Yang ketiga, posisi kontrol guru sebagai teman. Dalam posisi ini guru tidak akan menyakiti murid, tetapi akan selalu berusaha mengontrol siswa melalui persuasi. Posisi ini dapat berdampak positif dan negatif, Bapak Ibu. Positifnya berupa hubungan yang baik dengan guru dan siswa. Tapi untuk negatifnya sebagai teman apa? Kira-kira untuk dapat guru sebagai teman mungkin serta satunya agak kurang ya kalau berteman ya. Nah, sekarang ibu saya akan tunjukkan juga di mana video sebagai teman. Saya tunjukkan video agar lebih terlihat nyata. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Apis, ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ini adalah guru sebagai posisi kepala sebagai teman. Kemudian untuk yang keempat yaitu sebagai monitor atau pemantau. Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan memisahkan hubungan pribadi. Pertanyaan yang biasa diajukan yaitu peraturannya apa yang telah kamu lakukan dengan pertanyaan-pertanyaan. Berikut adalah contoh dari posisi kontrol guru sebagai pemantau atau monitor. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.10. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Ya, di situ adalah Andalkan
penghitungan tidak adalah posisi guru, kontrol guru sebagai monitor, dan di sini adalah posisi yang diidam-idamkan kita sebagai guru, yaitu manajer. Manajer merupakan posisi mentor di mana guru berdua bersama dengan murid mengajak murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung siswa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Murid diajak menganalisis kebutuhan dirinya dan kebutuhan orang lain. Yang terpenting adalah kolaborasi dengan siswa. Kemudian berikut adalah kata-kata yang menunjukkan biasanya kontrol guru sebagai manajer. Apa yang kita yakini, keyakinan kelas apa yang kamu langgar, apa yang kamu yakini, atau juga jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaikinya, hal apa yang menunjukkan dan apa rencanamu untuk memperbaikinya? Berikut adalah video sebagai posisi kontrol yang diidam-idamkan guru. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan ya, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Iya, itu adalah posisi kontrol guru sebagai manajer, dan semoga kita semua bisa menjadi guru yang bertindak sebagai manajer. Ya, tujuan kontrol guru dari yang kedua tadi yaitu seorang manajer tidak untuk mengatur perilaku siswanya, tetapi untuk membimbing murid agar dapat mengatur dirinya sendiri. Di mana kayak video tadi, murid menemukan solusi dari keterlambatannya, yaitu menyetel alarm dan meminta bantuan ibu dan kakaknya. Kemudian tujuan dari posisi kontrol guru tersebut antara lain yaitu mencapai posisi manajer, di mana pada posisi ini siswa dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman. Ya, setelah kita mengetahui posisi kontrol kita, yaitu kita akan membahas tentang restitusi, di mana restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada siswa. Menurut Boston, restitusi merupakan proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka,
sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi dapat membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya ketika berbuat kesalahan. Jadi gimana jika siswa melakukan kesalahan, kita tidak malah menjatuhkannya. Restitusi menguntungkan korban dan membuat salah, win-win solution. Setelah tadi kita mengetahui sisi kontrol, kita main tebak-tebakan dulu ya Bapak Ibu. Kita dengan beberapa pertanyaan. Misalnya pertanyaan, saya kecewa sekali dengan kamu, kira-kira kontrol yang mana yang dipakai? Mungkin ada yang menjawab. Saya kecewa sekali dengan kamu. Mulailah, kira-kira kontrol yang mana? Kontrol yang mana kira-kira? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa Bu Yuli? Membuat rasa bersalah. Coba kita tebak ya. Iya, benar sekali. Membuat rasa bersalah. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. 1. Iya, kita lihat ya. Waduh, membuka Bu Yuli terus sebentar. Ya Bu Yuli jangan-jangan nggak suka. Kemudian ketiga, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Apa? Bu Ida, coba manajer. Coba kita lihat ya. Wah, itu manajer terus sekali. Kita kasih aplaus. Untuk yang Bapak yang keempat ya. Ayolah lakukan demi Bapak atau Ibu. Sebagai apa kira-kira? Sebagai teman. Kita lihat. Iya betul semua. Pasti gak ngantuk ya. Masih ada lagi. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Kira-kira? Monitor. Apa? Apa? Monitor. Kita lihat apakah ini sebagai pemantau atau monitor. Sudah, kita lanjut ke materi tadi, segitiga restitusi. Kita dalam menghadapi siswa yang bermasalah atau melakukan kesalahan, kita ada tahap-tahapannya, yaitu yang tadi segitiga restitusi. Kita harus menstabilkan identitas dulu. Setiap orang misalkan kata-kata untuk menstabilkan identitas itu yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, atau juga bisa ibu juga pernah melakukan kesalahan. Nah, itu namanya menstabilkan identitas. Kita buat siswa kita tekan dulu sebelum kita memvalidasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah yaitu kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi kita tidak langsung kenapa kamu berbuat terlambat, kenapa begitu. Kita harus melakukan stabilitas menstabilkan identitasnya dulu, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir kita menanyakan
keyakinan dari keyakinan kelas yang telah kita buat tadi. Keyakinan kelas apa yang kita sepakati tadi? Apa kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Atau kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu menanyakan keyakinan. Ya, untuk tahapan segitiga restitusi tadi ya saya ulang lagi, yaitu sisi mustaqbilan identitas. Sisi ini merupakan bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal melakukan karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Contoh kalimatnya tadi, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna, kita bisa menyelesaikannya. Bapak tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ketika fokus pada kesalahan, maka akan sulit untuk melakukan restitusi. Hal ini karena rasa bersalah menguras energi. Merasa bersalah berarti identitasnya gagal. Rasa bersalah membuat kita terperangkap pada masa lalu yang sudah tidak bisa diubah lagi. Kalau anak bertengkar, kita langsung bertanya siapa yang salah. Itu akan membuat anak merasa bersalah dan menguras energi. Jadi kita tenangkan dulu dengan menstabilkan identitas. Untuk kedua, sisi validasi tindakan yang salah. Restitusi tidak menyalahkan guru berbicara kepada siswa, bahkan melanggar peraturan adalah sikap yang baik. Tetapi dalam restitusi harus memahami alasannya dan memahami bahwa setiap orang pasti melakukan hal yang baik pada waktu tertentu. Untuk itu perlu dilakukan validasi terhadap kebutuhan dari siswa dengan menggunakan contoh kalimat berikut. Berikut adalah contoh dari validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap baru. Kemudian yang terakhir yaitu sisi menanyakan keyakinan. Setelah melalui langkah 1 dan 2 di atas, maka anak telah siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berbeda menjadi orang yang diinginkan. Contoh pertanyaan yang dapat digunakan yaitu apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, aku mau jadi orang seperti apa. Nah, kemudian kita lanjutkan. Di sini adalah contoh dari segitiga restitusi saya dengan Arif. Di sini Arif adalah dia tidur-tiduran di kelas pada jam pelajaran karena dia mengantuk tadi malam main game sampai malam. Ini adalah testimoni dari Arif yang telah saya lakukan segitiga restitusi dari masalah yang dia alami. Masih muter ya. Oh, sudah. Masih muter.
Di sini adalah testimoni Arif, dia bisa menyelesaikan, mencari solusi dari tindakannya yang ngantuk di kelas. Ya, demikian paparan dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Mungkin ada yang mau bertanya? Bunda Iwa mau bertanya? Saya mau bertanya mengenai kenapa kita harus membuatnya itu harus keyakinan keras. Kenapa tidak membuat peraturan? Ya, pertanyaan ini dari testimoni tadi ya. Saya sudah menemukan solusi dari saya. Terima kasih Bu. Ya, ini dia menemukan solusinya sendiri. Ya, pertanyaan yang bagus sekali Bu Naima. Kenapa kok kita membuat keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Ya, peraturan itu adalah suatu tindakan yang mengekang kita kan. Peraturan itu kita mau tidak mau, kita tidak tahu yang di awal tadi bahwa peraturan itu kita itu dipaksa dengan konsekuensi. Kalau beda ya, kalau yang itu kita tahu konsekuensinya tadi, bahwa kita jika melakukan kesalahan konsekuensinya apa menurut keyakinan kelas. Jadi kalau keyakinan itu anak tidak mengekang anak, jadi anak itu kan dari motivasinya dirinya sendiri. Kalau dari dirinya sendiri kan lebih legowo dia untuk melakukannya. Kalau peraturan dia lebih terpaksa seperti itu. Kalau kita dipaksa itu kan malah nggak enak seperti itu. Kemudian dari selanjutnya ada penanya lagi. Ada pertanyaan lagi. Jika tidak, lanjut kita ke refleksi. Refleksi ini saya menggunakan refleksi yang faktor, di mana itu terdiri dari perasaannya Bapak Ibu setelah mengikuti ini, pengetahuan apa saja yang Bapak Ibu, dan pengalaman apa yang Bapak Ibu dapatkan, kemudian materi apa yang Ibu dapatkan. Kemudian coba saya mau merefleksikan diri bagaimana peristiwa apa yang Bapak Ibu alami saat ini dari definisi saya siang ini. Mungkin peristiwa apa? Ada yang mau merefleksikan? Mungkin merefleksikan peristiwa itu. Iya, Bu, ini peristiwa apa yang Ibu alami? Misalkan ini materi apa, mendapatkan apa? Alhamdulillah dengan diseminasi ini tadi kami bisa mendapatkan banyak ilmu tentang dari segi positifnya itu tadi tentang hukuman ya, penghukum, pemantau, manajer, dan ada 35 pokok tadi. Itu mungkin bagaimana caranya kita menghadapi anak-anak dengan kata-kata yang sekiranya anak-anak itu tidak merasa takut ya, dan juga kita bisa menggunakan kata-kata yang lembut mungkin bisa, tapi anak-anak itu bisa menerimanya dengan baik. Terima
kasih atas refleksinya. Kemudian untuk yang kedua, perasaannya setelah mengikuti diseminasi, Bu Yuli. Alhamdulillah ya, saya banyak dari apa yang saya lihat tadi, saya berpikir oh ya ternyata mungkin ada sebagian yang belum bisa terapkan, terus ada sebagian yang sudah saya terapkan. Kemudian dari pilihan-pilihan itu akhirnya saya oh ya nanti anak saya yang punya masalah seperti ini akan saya tangani dengan model seperti ini. Jadi saya merasa sangat senang sekali, merasa terbantu sekali dengan kegiatan ini. Jadi saya punya banyak pilihan untuk menghadapi setiap masalah anak yang berbeda. Karena setiap anak tidak bisa dihadapi dengan model yang sama. Ada yang bisa di model apa tadi pertama hukum ya, hukum dia bisa terima, ada yang tidak bisa ya kan, ada yang baru ditanya saja sudah nangis. Nah, jadi kan kita punya banyak sekali model untuk menghadapi anak-anak tersebut, dan saya senang sekali, terima kasih Bu Fitri, kami memiliki banyak pengetahuan lagi ada untuk menangani anak-anak tersebut, sehingga kedepannya apa yang kita lakukan untuk anak-anak bukan saja saya yang merasa senang, tapi anak-anak juga merasa senang. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Untuk refleksi selanjutnya yaitu pengetahuan. Mungkin Bu Lela bisa merefleksikan pengetahuan apa yang Ibu dapatkan selama diseminasi ini. Alhamdulillah sih pengetahuannya banyak sekali. Tadi ada posisi guru itu seperti apa saja, kemudian ada restitusi segitiga, bagaimana cara menghadapi anak yang berbuat salah, terus juga solusinya bagaimana. Pengetahuannya banyak sekali menurut saya. Terima kasih. Untuk selanjutnya, setelah mendapatkan ini tadi Ibu mungkin wawasan, ada yang mau merefleksikan untuk penerapannya ke depan, mungkin setelah diseminasi akan bagaimana tindakan Ibu selanjutnya, Bapak Ibu guru selanjutnya. Bu Ira, Bu Ira. Ya, untuk tindakan saya selanjutnya mungkin nanti di kelas saya akan menjadi merubah ya kata peraturan kelas, kan kebetulan saya ngajar di kelas 5. Mungkin nanti peraturan kelas 5 itu akan merubah jadi keyakinan kelas 5 seperti itu. Terus nanti misal ada siswa yang mengalami masalah, saya akan mencoba untuk mengganti kata yang lebih halus agar siswa tersebut tidak merasa takut atau tertekan. Terima kasih Bapak Ibu atas refleksinya, dan saya untuk di sini mungkin masih ada yang ingin ditanyakan setelah refleksi atau mungkin mau berbagi cerita selama ini sudah menerapkan segitiga restitusi apa belum. Kita biasanya seringnya pakai yang mana Bapak Ibu? Ya Bang? Iya. Kita selalu menganggap hukuman itu adalah memberikan efek jerah. Iya. Kalau anak nggak dikasih hukuman, nggak akan jerah, akan mengulangi. Padahal itu akan bukan solusi yang terbaik, ya. Apalagi kita sebagai guru, iya. Demikian paparan dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas atensinya untuk mengikuti definisi saya
tentang budaya positif di SDN kita Pedalaman ini. Semoga kita kedepannya bisa menjadi guru-guru yang bisa menjadi panutan bagi anak-anak dan bisa menjadikan posisi kita sebagai posisi manajer. Kita tutup diseminasi ini dengan bacaan basmalah lahul fatihah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk penutup kita nyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon